Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat yang kita rasakan adalah nikmat menghadiri majlis ilmu. Karena menuntut ilmu adalah amalan sunnat yang paling afdal. Dengan ilmu seorang hamba betul-betul bisa mengabdikan dirinya kepada Sang Khaliq. Dengan ilmu seorang hamba dia akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Salawat berikan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau itu di atas akhlak yang agung. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang betul-betul bisa menjalankan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Akhlaknya adalah Al-Quran sebagaimana diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kita sebagai hambanya, sebagai umatnya dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Siapa yang ingin mencari kebahagiaan, maka kebahagiaan itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, kebahagiaan itu terdapat di dalam fittiba'is sunnah, di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang betul-betul ingin mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah, dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala aspek kehidupannya. Tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga hendaklah di dalam gerakannya, di dalam diamnya, dalam cara berbicaranya, di dalam seluruh aspek kehidupannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam segala aspek kehidupan. Bagaimana cara dia tidur, bagaimana bentuk beliau makan, dan yang lainnya. Disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak akan mungkin seorang mendapatkan kebahagiaan jika dia meninggalkan sunnah, jika dia melawan sunnah, jika dia mengajak orang lain untuk meninggalkan sunnah. Bagaimana dia akan mengikuti Rasulullah kalau buku-buku yang merupakan sumber dari gambaran apa yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi, ditinggalkan? Maka tentu kita tidak akan bisa mencontoh dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di dalam akhlaknya. Di dalam akhlak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat peduli, orang yang sangat memberikan kasih sayang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penuh kasih sayang dengan orang mukmin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita mencoba membahas dari satu sisi, dari sisi-sisi penyakit hati yang akan berdampak kepada akhlak, yaitu adalah hasad. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kecintaan yang suci di antara kaum mukminin, cinta yang didasari karena cinta kepada Allah, merupakan tali keimanan yang kuat. Awthaqa 'urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keiman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Maka kecintaan yang suci yang dijadikan oleh Allah antara orang mukmin itu berdasarkan dengan keimanan yang telah diberikan kepada mereka. Allah mengumpulkan dua orang yang saling mencintai karena Allah di bawah naungan arsy-Nya. Pada hari tidak ada lagi tempat kita berlindung, bernaung, kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Islam memperkuat kecintaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dengan cara menjaga harta mereka, memelihara kehormatan mereka, menjaga jiwa mereka, menjaga harta mereka. Kita tidak boleh mengambil semena-mena harta seorang mukmin yang itu bukan hak kita. Menjaga kehormatannya. Kita diharamkan untuk menghibahi orang lain, menjatuhkan martabat orang lain, menjaga jiwa mereka. Kita diharamkan untuk membunuh orang mukmin. Bagaimana dengan orang yang menghasut orang lain supaya melakukan keributan, supaya melakukan pembunuhan terhadap orang mukmin? Tentu hal ini
tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kehancuran langit dan bumi itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tertumpahnya darah seorang mukmin. Jika ada orang yang berusaha untuk memprovokasi permusuhan, ini dipertanyakan akidahnya, dipertanyakan agamanya, apakah dia betul-betul sudah menjalankan Al-Quran dan Sunnah atau dia mencampakkan Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Islam menjaga kecintaan antara orang mukmin, akan tetapi ada sebagian jiwa yang tenggelam di dalam genangan air yang busuk, tidak senang kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah, Sang Pencipta, Sang Pemberi nikmat. Tidak senang kalau keutamaan diberikan kepada yang lain, kebaikan diberikan kepada yang lain, sehingga ketidaksenangan ini menumpuk dan menumpuk, malahan ada yang memupuknya, sehingga terbentuklah hasad dan dengki. Yang pohon ini akan menghasilkan buah kekejian, berbungakan bergunjing, mengadu domba, mengejek dan yang lainnya. Hampir tidak ada satu kelompok dari masyarakat yang tidak pernah luput dari kesalahan ini. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari sifat yang tidak baik ini, yakni sifat hasad, sifat dengki, maka wajiblah kita mempelajarinya. Hendaklah kita berilmu apa sebenarnya hasad itu, apa tingkat-tingkatannya, apa penyebabnya, bagaimana solusinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad, ada yang mengatakan yang makna hasad itu adalah huwa tamanni zawalin ni'mati anil mahsudi wa illam yasir lil hasidi mithlahu wa illam yasir lil hasidi mithluha. Keinginan, angan-angan agar nikmat itu hilang dari yang dihasadi, dari orang yang dihasati, walaupun nikmat itu tidak dimiliki atau tidak diambil oleh orang yang hasad. Ibnu Rajab di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, wal hasadu markuzun fi ittiba'il bashar. Sifat hasad itu tertanam di dalam tabiat manusia. Apa yang tertanam dan bentuk apa hasad yang tertanam pada setiap manusia itu? Wa huwa annal insan yakrahu an yafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadail. Hasad yang ada pada setiap tabiat manusia, yaitu manusia tersebut benci, tidak senang, tidak suka ada seseorang yang selevel dengan dia, mengunggulinya
dari satu kelebihan. Sama-sama pegawai. Oh, tahu-taunya rumahnya bagus. Mobilnya mewah. Mulai yang satunya nggak senang. Oh, dari mana dia punya uang? Gaji saya tahu kok, level saya sama dia sama. Rasa ketidaksenangan adanya orang yang selevel dengan dia lebih tinggi dari keutamaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, itu namanya hasad. Satu orang miskin, satu orang kaya, usahanya banyak, ya nggak akan mungkin akan muncul rasa ketidaksenangan. Ya dia punya uang banyak kok. Ya. Tapi orang yang satu level, min jinsihi, dari satu jenis dengan dia, di mana kawannya ini memiliki keutamaan lebih, ketika itu dia tidak senang. Itulah namanya hasad. Atau secara umum tidak senang atau ketidaksenangan melihat orang lain dapat nikmat. Coba kita lihat jenis dan macam-macamnya yang diungkapkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya yang kita sebutkan tadi, Jami' Ulum wal Hikam. Manusia terbagi menjadi beberapa macam, beberapa bagian dari hasad ini. Yang pertama, di antara mereka ada yang berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang yang dihasati itu. Berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang diberikan kepada orang yang dihasati tersebut dengan cara melakukan kezaliman terhadapnya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ya, ingin bagaimana nikmat, keutamaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dia ingin supaya hilang. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kezaliman. Apa namanya zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dengan cara, boleh jadi dengan perbuatan, merusak nikmat yang Allah berikan kepada orang tadi. Dia punya mobil baru, pas mobilnya parkir di depan rumah kita, ditaruh paku misalkan. Itu adalah hasad. Berusaha bagaimana orang tadi tidak memiliki, hilang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Atau menzaliminya dengan perkataan, dengan memberikan tuduhan-tuduhan. Iyalah dia korupsi kok, gak mungkin dia dapatkan nikmat yang sebesar itu. Saya aja selevel dengan dia, pasti dia korupsi. Mulai kita berbicara dengan perkataan-perkataan yang tidak ada dasarnya. Kita menzaliminya dengan perkataan kita. Atau dengan perbuatan, dituduh dia mencuri, dilaporkan kepada yang berwajib, sehingga dia ditangkap dan tidak menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dalam jenis yang pertama ini terbagi dua manusia, atau orang yang hasad ini terbagi dua. Yang pertama, ada orang yang berusaha untuk menghilangkan nikmat dari orang yang dihasati dan berusaha bagaimana nikmat itu pindah kepada dia. Nikmat jabatan misalkan. Taunya bos ngasih jabatan baru kepada kawan kita yang selevel dengan kita. Kita nggak senang. Kita berusaha bagaimana nikmat itu hilang darinya dan pindah jabatan itu kepada kita. Dengan bermacam-macam perbuatan, alasan, laporan dan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua,
Dia berusaha untuk menghilangkan nikmat dari orang tadi tanpa berkeinginan pindah nikmat itu pada dirinya. Dan yang kedua ini adalah jenis yang paling jelek dari jenis hasad. Dan ini dilarang dan tercela. Jenis hasad yang kedua tadi dari model yang pertama itulah jenis dosa iblis, di mana dia hasad kepada Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan, iblis tidak mau. Aba wastakbara kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dan dia menjadi orang kafir. Lalu Allah usir dia dari nikmat surga, diusir dari surga. Dia tidak senang. Dia sudah diusir dari nikmat. Apa yang dilakukan? Dia mulai menghasati, hasad kepada Adam. Bagaimana Adam ini keluar dari nikmat yang dia miliki. Dia tidak pengen Adam keluar dari surga, dia masuk lagi ke dalam surga. Tidak. Dia pengen bagaimana nikmat itu hilang dari Adam. Nah, yang kedua dari jenis hasad. Jadi yang pertama, berkeinginan untuk menghilangkan nikmat dari orang yang dihasati. Terbagi kepada dua. Nikmat itu pengennya pindah kepada dia. Yang kedua, tidak mesti pindah pada dirinya. Yang kedua, orang yang hasad terhadap orang lain, tapi tidak melakukan tindakan yang mengikuti hasadnya tadi. Dia tidak senang pada orang yang mendapatkan nikmat. Itu namanya hasad. Tapi ketidaksenangannya ini tidak diikuti dengan perbuatan, ya, untuk menindaklanjuti hasadnya. Dan tidak juga melakukan kezaliman, baik dengan perkataan ataupun perbuatan terhadap yang dihasatinya. Maka diriwayatkan dari Hasan bahwa hasad yang seperti ini orangnya tidak berdosa. Ya. Hal ini juga terbagi kepada dua. Jadi munculnya rasa tidak senang dengan orang memiliki nikmat, kalau hanya sebatas itu saja, kita sudah mengatakan tadi dari ta'rif oleh Ibnu Rajab bahwa itu merupakan tabiat dari manusia. Dan orang ini terbagi kepada dua. Yang pertama, dia tidak memungkinkan untuk bisa menghilangkan hasad tersebut dari dirinya. Malahan dia tidak berkuasa untuk menghilangkannya. Tolong anak yang ribut lebih baik dibawa keluar daripada mengganggu yang lain. Ya. Yang pertama, dia tidak memungkinkan untuk menghilangkan dari dirinya. Dia sudah berusaha tetapi tidak hilang juga. Maka orang seperti ini tidak berdosa. Yang kedua, pada awalnya dia tidak memiliki rasa keinginan untuk menzalimi yang lain. Nah, orang ini didorong oleh jiwanya untuk melakukan hasad dengan pilihannya. Dia pikirkan kembali, ya.
Loh, kenapa dia bisa dapat nikmat? Kenapa kita tidak? Sehingga yang akhirnya memunculkan pada dirinya angan-angan agar nikmat itu hilang dari orang itu tadi. Bedanya dengan pertama, berusaha untuk menghilangkan. Kalau yang di sini dia tidak melakukan tindakan, tetapi hanya sebatas semua bagusnya nikmat itu nggak pantas untuk dia. Ya. Dia berbicara dengan dirinya sendiri. Jabatan itu nggak pantas sama dia. Awalnya dia tidak senang, tidak diikuti dengan kezaliman baik perkataan atau perbuatan. Tapi di sini dia dibawa oleh hawa nafsunya. Ya, akhirnya dia muncul pada dirinya angan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya tersebut. Kondisi yang kedua ini mirip dengan tekad berencana berbuat maksiat. Ya, ini ketika dia mengangan-angan, gimana ya, kalau mobilnya baru itu pas dia lengah ketabrak dengan orang lain, hancur udah. Ya, hilang mobil barunya. Ada rasa keinginannya, bagaimana nikmat itu hilang dari orang tersebut. Di dalam menyikapi ini terjadi perbedaan pandangan ulama, apakah dia mendapatkan dosa atau tidak. Jenis yang ketiga dari hasad, yakni jika muncul hasad pada dirinya, ketidaksenangan orang lain mendapatkan nikmat, tapi dia tidak bercita-cita agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Malahan dia berusaha untuk mendapatkan keutamaan atau kenikmatan yang sama seperti orang tersebut. Orang tadi mendapatkan nikmat dan dia tidak punya keinginan untuk bagaimana nikmat itu hilang dari dia, enggak. Tapi muncul motivasi bagi dia untuk bisa mendapatkan hal yang sama. Maka Ibnu Rajab membagi, jika keutamaan itu pada permasalahan dunia, dia punya mobil baru, wah, dia punya mobil baru. Nah, kalau gitu saya mau punya mobil baru juga seperti dia. Tetangganya punya rumah yang megah, lalu dia tidak berkeinginan bagaimana rumahnya ini hancur, ini tidak sama sekali. Tapi dia berusaha bagaimana dia mendapatkan kemegahan dunia seperti dapatkan dia oleh yang lain. Kata Ibnu Rajab, jika keutamaan itu adalah keutamaan yang bersifat duniawi, maka sama sekali tidak ada kebaikan satupun di dalam mengikuti kemegahan dunia itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan terhadap orang yang berangan-angan mendapatkan kenikmatan seperti yang didapatkan oleh Qarun dalam surat Al-Qasas ayat 79, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka keluarlah Qarun dengan segala kemegahan yang dimilikinya, dia keluar kepada kaumnya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, dia katakan, moga-moga kiranya kita memiliki atau mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguh dia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Ini angan-angan seorang dalam kehidupan dunia. Tapi angan-angan itu adalah tidak baik. Karena kalau kita lihat dalam hadis-hadis,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah mengatakan bahwa dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Karena tujuan kita hidup di dunia adalah untuk mencari akhirat, bukan untuk mencari dunia itu. Kehidupan kita dunia dan apa yang kita dapatkan di dunia itu merupakan fasilitas yang menghantar kita untuk mencapai tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika keutamaan itu bersifat keutamaan keagamaan, maka hal ini adalah baik. Kita lihat kawan kita dahulu sama-sama bekerja, enggak tahu membaca Al-Quran, kita sudah tahu. Tahu-tahunya 1 tahun hafalannya sudah banyak. Ya, malahan dia sudah banyak hafal hadis karena dia rutin pengajian. Kita sering alfa dalam pengajian. Setelah itu kita termotivasi untuk memacunya. Ini bagus. Kita lihat juga dia adalah orang yang lebih taat, datang ke masjid dengan rutin. Lalu kita tidak pengen ketinggalan seperti dia ini, lalu kita ingin juga mencontoh dan mengikutinya. Ini adalah bagus. Kita lihat dia memiliki kekayaan. Dia pergunakan kekayaannya itu untuk bersedekah di jalan yang baik. Kita pengen seperti itu. Ini adalah hal yang baik. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah berangan-angan agar dirinya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis sahih yang dikeluarkan Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal. Boleh hasad. Yang pertama, seorang yang Allah anugerahkan kepadanya Al-Quran, dia membacanya siang dan malam. Yang kedua, seorang yang Allah berikan kepadanya harta, dia selalu berinfak siang dan malam. Ketika kita melihat orang itu memiliki keutamaan seperti itu, kita pengen untuk melakukan dan mengikuti perbuatannya. Pengen kita mendapatkan kenikmatan bisa membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran sehingga kita membacanya setiap siang dan malam. Kita pengen mendapatkan harta sehingga kita bisa berinfak siang dan malam. Inilah yang dinamakan dengan ghibtah. Ini ungkapan hasad di sini adalah dikatakan oleh orang Arab adalah sebagai isti'arah. Ambil istilahnya saja. Tetapi makna hakikatnya adalah ghibtah, keinginan seseorang untuk mendapatkan yang lebih baik di dalam agamanya. Maka berpacu dalam masalah ini adalah baik. Jenis yang keempat, jika dia mendapatkan rasa hasad pada dirinya, dia berusaha untuk menghilangkan rasa hasad itu. Dia berusaha menghilangkan rasa hasad itu dengan cara memberikan kebaikan kepada orang yang dihasatinya, mendoakannya, menebarkan kebaikan-kebaikannya. Dia berusaha menghilangkan rasa hasad ini dengan mengganti rasa senang dan rasa cinta kepada saudaranya, karena saudaranya lebih baik daripada dirinya. Ketika temannya
lebih banyak muncul di pertemuan-pertemuan karena memang ilmunya lebih banyak. Lalu kita katakan alhamdulillah, dia lebih bermanfaat daripada saya. Saya senang dia sudah mulai bisa memperbaiki dirinya. Ketika teman kita dia mendapatkan jabatan baru, kita mengatakan alhamdulillah, teman saya sudah mendapatkan jabatan, mudah-mudahan Allah mudahkan baginya. Ya. Nah, itu kita menghilangkan rasa hasad dan menggantinya dengan rasa senang. Ya, sehingga sebenarnya inilah hakikat dari kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Dia berangan-angan mendapatkan kenikmatan untuk dirinya, dia juga senang bagaimana temannya, saudaranya juga mendapatkan kenikmatan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum hasad? Hasad hukumnya adalah haram. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu limuslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu, jangan saling membenci. Ini adalah awal dari hasad. Ya. Kalau orang sudah saling membenci, akan muncul setelah itu apa? Saling hasad. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Kalau orang saling membenci, muncul setelah itu rasa saling menghasati. Apa setelah saling menghasati? Saling jauh menjauhi. Ketemu dengan temannya dia pergi. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan, tidak bertegur sapa dengan saudaranya muslim, ya, lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari masih boleh, karena kalau kita lihat manusia memiliki perasaan, dibolehkan hanya 3 hari, lebih dari itu tidak halal lagi. Maka ayat hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh kita berhasad, tidak boleh kita melakukan hasad, dan sebagaimana yang kita rinci di atas tentang jenis-jenis dan macam-macam hasad. Apa faktor pendorong terhadap hasad ini? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan bisa melihat bahwa sebab-sebab atau faktor pendorong orang melakukan hasad bisa kita bagi kepada, ada faktor penyebab itu pada orang, pada diri orang yang hasad. Ada faktornya dari orang yang dihasati. Dan ada faktornya satu sama salingnya memiliki andil. Yang pertama, al-adawat wal baghdha wal haqd.
permusuhan, kebencian, dan rasa dengki. Ini sebabnya yang muncul dari orang yang hasad. Ketika si A bermusuhan dengan si B, benci dia kepada si B, benci dia untuk muncul, benci dia untuk melakukan apa saja, dengki dia, kebencian mendendam dia, maka muncullah rasa hasad A kepada si B. Kalau si B mendapatkan nikmat, dia berusaha bagaimana nikmat itu hilang dari si B. Permusuhan, kebencian, dan kedengkian ini adalah sebab yang muncul dari orang yang hasad. Boleh jadi orang yang dihasati itu nggak apa-apa. Dia tidak pernah memusuhi A, si B tidak pernah membenci si A, ya, si B tidak pernah mendengki kepada si A, tapi si A yang memiliki sebab tadi. Maka itulah yang menyebabkan dia hasad kepada si B. Yang kedua, at-ta'azzus wa tarafu'. Ingin mengangkat dirinya, ingin lebih dikedepankan, tidak mau direndahkan, mau lebih ditinggikan. Ini juga adalah muncul dari orang yang hasad. Jika orang yang hasad itu memiliki karakter orang yang tidak mau merendahkan dirinya, tapi pengen naik terus, pengen tingginya, pengen dia yang dikedepankan, maka dia akan menghasati orang lain. Yang ketiga, hubbur riasah, cinta tampil, hubbuz zuhra, ya, hubbur riasah, lebih suka nomor satu. Apa-apa pengen dia nomor satu, pengen dia jadi pemimpin, pengen dia jadi pemimpin, dan suka mencari kedudukan untuk dirinya. Ini adalah nomor 3 dari sebab hasad. Dan ini muncul dari orang yang menghasati. Kalau kita memiliki karakter suka menjadi pemimpin, suka menjadi yang nomor 1, suka mencari-cari kedudukan, bagaimana orang segan kita dan seterusnya, maka itu akan mudah muncul rasa hasad dari diri kita. Yang keempat, zuhurul fadl wan ni'mah 'alal mahsud. Munculnya keutamaan dan nikmat pada orang yang dihasati. Dan ini penyebabnya adalah penyebab dari munculnya hasad ini, ya, disebabkan oleh kenikmatan yang ada pada orang yang dihasati. Maka di sini perlu kita ingat, tidak semua orang yang siap menerima atau mendengar kenikmatan yang kita miliki. Kelebihan yang kita miliki, tidak semua orang yang akan siap menerima. Maka oleh karena itu jangan beberkan, jangan sebarkan, jangan ceritakan kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki kepada siapa saja, jangan. Hatta kepada teman dekat kita sendiri. Karena kita tidak tahu bagaimana kasus atau kondisi teman kita. Ya, ketika kita menyampaikan, baru malam tadi saya mendapatkan begini-begini, yang tahunya memang dia punya keinginan untuk itu, akan muncul rasa ketidaksenangan teman kita setelah kita menceritakan kepada dia. Muncul rasa hasad. Maka oleh karena itu, tidak semua orang, ya, tidak semua orang yang siap menerima kelebihan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan dimunculkan.
Ada orang subhanallah, dia pengen melihatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Tapi karena ada orang yang memang dasar suka hasad, ketika melihat orang ini lebih penampilannya lebih sedikit, muncul ya ketidaksenangan orang lain melihatnya. Nah, jadi kita perlu hati-hati di dalam menyampaikan atau menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan-jangan itu ada penyebab munculnya hasad dari orang lain terhadap diri kita. Yang kelima, hubbud dunia. Cinta dunia. Cinta dunia adalah penyebab munculnya hasad dari orang yang menghasati. Yang keenam, al-kibir, sombong, angkuh. Sombong ini, ya, sombong ini adalah kalau seandainya muncul dari orang yang dihasati. Ada seorang dapatkan nikmat, jalannya, tangannya besar, ya, langkahnya udah berbeda. Ada muncul rasa sombong dia dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, maka muncul hasad dari orang lain, ketidaksenangan dengan dia. Ya. Nah, rasa sombong ini hendaklah kita jauhkan dari kita agar kita tidak dihasati oleh orang lain. Kemudian yang ketujuh, syiddatul baghi wa kathratut tatawul 'alal ibad. Sikap yang sangat melampaui batas dan lancang kepada orang lain. Ya. Ini juga akan muncul rasa ketidaksenangan orang lain. Ini dari orang-orang yang mahsud, yang dihasati. Ada di antara kita mungkin ngomongnya lancang sekali ngomong. Dia tidak pikirkan orang sakit hati atau tidak sakit hati, ya, dari omongannya. Maka kalau seperti ini sikap kita, menyebabkan orang lain akan hasad dengan kita. Berarti penyebab hasad disebabkan muncul dari orang yang dihasati. Kemudian al-mujawarah wal mukhalatah. Hidup bertetanggaan atau bercampur baur dalam kehidupan sehari-hari. Berarti antara hasad dan yang dihasati. Itu juga bisa penyebab munculnya hasad. Ya. Antara adik dan kakak. Ada enggak mereka saling hasad? Ada. Ya. Karena sering ketemu, melihat kelebihan orang, kelebihan ini lebih daripada dia, muncul hasad setelah itu. Ya. Nah, ini ada 8 poin yang kita sebutkan penyebab munculnya hasad. Ya. Yang pertama adalah rasa permusuhan. Ya, kalau kita pisahkan mana yang muncul dari orang yang hasad. Yang pertama rasa benci, rasa permusuhan, rasa dengki. Kalau ada pada diri kita, itu memudahkan kita untuk hasad kepada orang lain, kepada orang yang kita benci. Yang kedua, pengen selalu tinggi, ya, tidak mau rendah hati, tetapi pengen tinggi hati terus. Ya, ini juga akan memunculkan hasad. Yang ketiga, suka
menjadi pemimpin, suka menjadi ke depan, mencari kedudukan untuk dirinya. Ini juga memunculkan rasa hasad. Cinta dunia, ya, cinta dunia ini juga akan memunculkan hasad pada diri kita. Kemudian sebab dari orang yang dihasati, kalau kita tidak pengen orang lain menghasadi kita, kita tidak pengen orang lain hasad kepada kita, ya, hendaklah sebab ini hilang dari diri kita. Yang pertama, jangan tampakkan kenikmatan yang betul-betul nyata, ya, pada diri kita. Jangan berupaya untuk menampakkan kenikmatan itu. Yang kedua, jangan kita sombong kepada orang lain. Jangan kita angkuh kepada orang lain. Yang ketiga, jangan kita lancang berbicara kepada orang lain. Boleh jadi sikap lancang kita ini menyebabkan orang sakit hatinya dan muncullah hasad setelah itu. Terakhir adalah mukhalatah. Kalau seandainya kita bergaul, ya bergaullah dengan sesederhana, yang normal-normal. Makanya ketika kita jarang ketemu, rasa cinta itu dan rasa rindu lebih kuat ketimbang setiap hari ketemu. Ya, dan ini juga adalah penyebab dari hasad, yakni sering ketemu atau berdekatan yang menyebabkan satu sama lainnya saling mengetahui kondisi dari pihak yang kedua. Apa bahaya dari hasad? Bahaya dari hasad yang pertama, haliqad din. Yang pertama, dia akan menggundulkan agama, akan mengikis agama kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Sudah datang kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Al-hasad wal baghdha, rasa hasad dan benci. Hiyal haliqah, dialah yang membotakkan, dialah yang menggundulkan. Haliqatud din la haliqatul sya'ar. Dia akan mengundulkan agama kita, bukan mengundulkan rambut. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum afala unabbiukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Tidakkah kalian akan aku beritahukan dengan sesuatu apabila kalian melakukannya kalian saling mencintai? Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Kalau orang mengatakan sekarang ini menebarkan senyum, tebarkanlah salam. Ya. Dengan kita saling menebarkan salam, muncul rasa kecintaan. Jika kecintaan kita saling muncul keimanan kita. Jika kita sudah beriman, maka kita masuk ke dalam surga. Jadi dampak bahaya dari hasad, dia akan mengikis agama kita. Kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak mau datang pengajian karena hasad.
Karena hasad dia tidak datang pengajian. Tidak mau dia mengaji. Akhirnya bagaimana? Agamanya semakin menipis. Akhirnya futur. Akhirnya malahan tindakannya lebih bejat dari orang awam. Menghancurkan agama. Membotakkan agama seseorang. Yang kedua, hilangnya keimanan yang sempurna. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'u fi jawfi 'abdin ghubaru fi sabilillah wa fayhu jahannam wa la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasad." Tidak akan berkumpul pada tubuh seorang hamba debu yang dihasilkan, yang didapatkan berjihad di jalan Allah dengan asap dari api neraka. Itu tidak akan berkumpul. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, insya Allah dia akan jauh dari api neraka. Dan tidak berkumpul pada diri seorang hamba iman dan hasad. Artinya orang yang memiliki hasad, maka imannya itu akan berkurang, tidak akan sempurna. Sebab kalau seorang yang betul-betul sempurna imannya, tentu dia akan mencintai saudaranya seiman. Ketika dia membenci saudaranya seiman, ini menunjukkan kurangnya keimanan yang dimilikinya. Sebagaimana yang kita isyaratkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, raf'ul khair wa intisharul baghdha fil mujtama'. Terangkatnya kebaikan dan tersebarnya kebencian di tengah masyarakat. Jika ada hasad ini dipupuk oleh seseorang atau di satu masyarakat, hilanglah kebaikan itu. Kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, yang dikeluarkan oleh Tabrani. Manusia itu selalu di dalam kebaikan selama mereka tidak saling hasad. Tapi kalau sudah muncul rasa hasad, saling hasad, hilanglah kebaikan. Dari sisi mana kita akan melihat kebaikan akan hilang? Kalau sudah muncul rasa hasad, tidak akan muncul rasa saling tolong menolong. Karena rasa saling tolong menolong muncul dari saling mencintai. Kalau tolong menolong sudah hilang, berapa kebaikan yang akan hilang dari masyarakat itu? Begitu juga tidak akan berkembang. Seorang mau membangun, karena rasa hasad tadi nggak jadi membangun. Ada mau bangun, ada orang mau bikin rumah di demo, ya, tidak akan bisa berkembang dengan baik. Tidak ada kebaikan, kata Rasulullah SAW, selama mereka itu saling menghasati. Yang keempat, iskhatullah wa janal auzar. Hasad itu mendatangkan kemurkaan Allah dan meraih dosa. Dalam hadis yang terkenal
iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hataba. Jauhilah oleh kalian hasad. Sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan, menggerogotin kebaikan kita. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kelima, bahaya dari hasad di dalam individu dan masyarakat adalah maqtun nasi lil hasidi wa adawatuhum lahu. Rasa kebencian yang bersangatan kepada orang yang hasad, ya, masyarakat akan benci sangat kepada orang yang hasad dan mereka memusuhinya. Rasulullah SAW bersabda, syarrun nasi man yabghudun nasa wa yabghadunahu. Manusia yang paling jelek, paling buruk, orang yang benci kepada orang lain dan orang-orang benci kepadanya. Ya, rasa kebencian itu ada dimunculkan oleh hasad. Kemudian bahaya dari hasad ini, orang yang hasad, al-hasidu yatakallamu fil mahsud bima la yahillu lahu min kadhibin wa ghibatin wa ifsya'is sir. Orang yang hasad akan membicarakan orang yang dihasadi dari hal-hal yang tidak halal baginya. Memunculkan kebohongan, cerita-cerita yang bohong, menghibahinya, atau membuka rahasianya. Ini tidak boleh. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjaga rahasia orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup dan menjaga rahasianya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap seseorang yang dihasadi, orang yang dihasad terhadap orang yang menghasadnya? Bagaimana sikap seorang yang dia dihasad terhadap orang yang menghasad? Yang pertama, sikap kita kalau seandainya kita dihasad oleh orang, hendaklah kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajdidu taubah ma'allah min adz-dzunub allati sallatat alaihi a'da'u. Kembalilah kita kepada Allah, perbaharui taubat kita, ya, karena musibah yang menimpa kita ini, musuh yang menghasati kita itu disebabkan oleh dosa kita. Maka kita introspeksi diri. Jangan kita melawannya. Terkadang kan kita ketika kita dimusuhi oleh orang, kita cari, ya, untuk bagaimana orang juga jatuh. Tidak, rujuk kepada diri kita sendiri dulu. Introspeksi diri. Jangan-jangan orang sakit hati dengan kita memang disebabkan kita ini banyak dosa. Dan itu adalah bagian dari musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca zikir-zikir. Ya, membaca zikir-zikir dan wirid-wirid yang syar'i. Zikir pagi dan sore, zikir setelah sholat kita. Dan ini bisa yang kita lakukan ketika kita dihasati oleh orang. Yang keempat, du'aullahi bi an yaqiyak minal hasad. Berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita dari hasad. Hendaklah kita berdoa kepada Allah. Hasad jangan lawan dengan hasad juga. Kemudian yang kelima, al-adl ma'al hasid wa adam al-isa'ah ilaihi bimithl. Hendaklah kita bersikap adil terhadap orang yang menghasati kita. Dan jangan membalas dengan kejelekan yang sama. Jika kita rusak rumah kita karena orang hasad, jangan pula dirusak rumahnya. Kalau kita digunjingi oleh orang karena dia hasad dengan kita, jangan pula kita mengunjungi dia. Tetapi hendaklah kita bersikap adil dengan mereka. Yang keenam, al-ihsan ilal hasid. Berbuat baik kepada orang yang hasad. Dia menghasati kita, kirim hadiah ke dia. Memang berat. Ya, ini sangat berat sekali. Karena jiwa manusia tertanam tidak mau dihinakan atau direndahkan oleh orang lain. Tetapi ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan latihan. Yang ketujuh, ar-ruqyah. Membiasakan ruqyah. Kalau seandainya ada orang yang dihasati, hendaklah dia di ruqyah. Kemudian yang kedelapan, jangan diberitahu orang yang hasad tadi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sudah dia hasad, semakin kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia, kebaikan atau keutamaan yang Allah berikan kepada kita, kita sampaikan kepada dia. Itu sama dengan menyiram api dengan bensin. Semakin dia akan mati, dibunuh oleh rasa dengki dan hasadnya semakin tinggi. Hendaklah kita perkecil, jangan kita sebutkan kebaikan-kebaikan kita. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan rasa hasad? Kalau yang sebelumnya, bagaimana sikap kita ketika kita dihasati oleh orang, terhadap orang yang menghasati. Sekarang bagaimana cara kita menghindari diri kita dari hasad? Jangan kita menjadi hasid. Yang pertama adalah dengan memupuk diri kita dengan ketakwaan dan sabar. Taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah takhaf ala nurin min Allah takhaf azab Allah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu dari Allah atau cahaya dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya dari Allah, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, berusahalah untuk sabar. Ada orang yang berikan tabiat oleh Allah kesabaran. Ada yang dia harus berusaha bagaimana dia untuk bersabar. Yang kedua, memberikan hak-hak mahsud. Kalau kita kurang senang dengan orang lain,
untuk menghilangkan rasa ketidaksenangan pada diri kita ini, hendaklah kita berikan hak-hak orang tadi. Dia tetangga, kita berikan hak-haknya sebagai tetangga kita. Dia teman dekat kita, kita berikan hak-haknya kepada dia. Yang ketiga, adamul bughd. Berusaha kita menghilangkan rasa kebencian dari diri kita. Itu supaya kita jangan hasad. Yang keempat, al-ilmu bi anna al-hasada dararun 'ala al-hasidi fid dunya wal akhirah. Yang keempat, hendaklah kita berilmu bahwa hasad itu berbahaya bagi orang yang hasad tersebut di dunia dan di akhirat. Kalau kita mengetahui dia berbahaya dan tidak bermanfaat sama sekali di dunia dan di akhirat, tentu kita harus meninggalkannya. Yang kelima, al-thana'u 'alal mahsud. Memuji orang yang kurang kita senangi tadi. Orang yang kita hasati, kita puji dia, kita sanjung dia, ya. Itu akan hilang rasa hasad kita. Ketika kita tidak senang dengan A, untuk menghilangkan hasad pada diri kita, oh iya, dia adalah orang yang baik, iya memang dia adalah pantas untuk dapatkan itu, dia adalah orang yang lebih utama dari kita. Nah, kalau kita munculkan itu, akan hilanglah rasa hasad daripada diri kita. Tapi kalau sebaliknya, ya, kita pikir-pikirkan nikmat dari dia, pantaskah atau tidak, itu akan lebih muncul rasa hasad pada diri kita. Yang keenam, ifsha as-salam, menebarkan salam. Kalau ketemu dengannya, hendaklah kita salam, hilanglah rasa hasad pada diri kita. Kemudian, qam'u asbabil hasadi min kibir wa izzatin nafs. Melawan sebab hasad dari diri kita. Apa sebabnya? Rasa sombong, rasa meninggikan diri, ya, tinggi hati. Hendaklah kita hilangkan dari diri kita sehingga tidak muncul hasad pada diri kita. Al-ikhlas, keikhlasan, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya, tadzakur hisab wal iqab, mengingat-ingat hisab dan iqab. Kemudian doa dan sedekah. Berdoalah kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa kedengkian, kebencian dari diri kita, dan perbanyaklah sedekah, karena sedekah itu akan memadamkan rasa hasad. Mari kita bertafakkur kepada beberapa dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang kejinya sifat hasad ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Ketika kami berkata kepada malaikat-malaikat, sujudlah kepada Adam, mereka sujud kecuali iblis. Iblis itu dari jin, lalu dia fasik, membangkang kepada perintah Rabb-nya. Ini adalah fenomena kejinya hasad ini. Karena hasad itu merupakan dosa pertama yang dilakukan di langit. Dosa pertama yang dilakukan terhadap Allah di langit. Ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba abna Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Kisah
Habil wal Qabil. Ya akhirnya terjadi pembunuhan. Di mana pembunuhan itu? Di langit atau di bumi? Adalah di bumi. Ini fenomena kejinya hasad. Dia merupakan dosa pertama yang dilakukan terhadap Allah di atas permukaan bumi. Disebabkan oleh hasad. Iblis hasad kepada Adam, yang anak-anak Adam hasad kepada yang lain, ya, itu adalah dosa-dosa yang pertama yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Kebanyakan dari ahli kitab menyenangi, menyukai kalau seandainya kalian kembali, ya, mereka mengembalikan kalian setelah iman kalian kepada kufaran, menjadi kafir. Apa penyebabnya? Hasadam min indi anfusihim, karena rasa hasad yang muncul dari diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas bagi mereka akan kebenaran. Ini juga fenomena kejinya sifat hasad, bahwa hasad itu merupakan di antara sifat-sifat orang kafir dari Yahudi dan Nasrani. Sifat hasad adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang telah kita baca tadi, la yajtami'u fi jawfi 'abdil iman wal hasad. Tidak akan berkumpul pada diri seorang hamba iman dan hasad. Ini merupakan fenomena menunjukkan kejinya hasad ini, karena hasad berlawanan dengan keimanan kepada Allah. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam min qablikum al-hasad wal baghdha." Telah datang kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu hasad dan kebencian. Ini adalah fenomena kejinya sifat hasad, bahwa dia adalah penyakit yang telah terjadi pada seluruh umat-umat sebelum kita. Maka janganlah kita mengikuti, ya, penyakit tersebut yang telah ada pada umat-umat sebelumnya. Maka hendaklah kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari sifat hasad ini. Butuh perjuangan, perlu pengorbanan, perlu ilmu, ya, perlu usaha. Dan disinilah tingkat keimanan kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat hasad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita, semua kita, dari sifat saling hasad dan menghasati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan rasa kecintaan antara kita, dan dijadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang saling mencintai karena Allah, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Pertanyaan Anda, Ustaz, tadi kata Ustaz, kita kalau ada mendapatkan kenikmatan jangan kita sampaikan, takut ada orang yang hasad gitu, Ustaz. Tapi kan di surat Ad-Duha, Ustaz, di situ di ayat terakhir kata Allah, wa amma bi ni'matihi rabbika fahaddits. Baik. Itu bagaimana, Ustaz, dengan ayat tersebut, Ustaz? Syukran. Ungkapan kita tadi dilarang, kita tidak melarangnya untuk menyebutkan kenikmatan kepada orang lain, tapi pandai-pandai dalam menyebutkannya, memilih dan memilah siapa yang siap untuk menerima, siapa yang tidak. Karena tidak semua orang yang siap menerima kondisi kita yang diberi nikmat, ya.
kita berpakaian yang baik, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita dengan gaji, kita pakai pakaian kita yang baik, tidak ada masalah, bagus. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai asar bekas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, akan tetapi kita sebutkan tadi, salah satu sebab munculnya hasad, nampaknya kenikmatan atau kelebihan pada orang yang dihasati. Maka tidak semua orang, ya, kalau seandainya kita berpakaian, pakailah pakaian-pakaian yang sederhana. Artinya sederhana ini yang lumrah lah. Ya, kita melihat kawan-kawan kita yang biasa-biasa aja, ya udah kita berpakaian rapi, baru misalkan, tetapi modelnya biasa-biasa lah sama dengan mereka. Dan itu tidak menutup bahwa kita menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kita menyampaikan dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak semua nikmat yang kita sebutkan. Ya. Ada di antara kita sebutkan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kepercayaan kepada saya. Ya, amanah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi saya untuk menjalankan. Itu ada suatu nikmat yang kita sebutkan. Ya, tidak perlu rinci dari A sampai Z, tidak perlu. Ya. Jadi saya rasa tidak bertentangan, karena menyebutkan nikmat Allah itu adalah bagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari mensyukuri nikmat Allah, pengakuan terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi ketika kita berbicara dan kita menyampaikan, pilih-pilihlah siapa yang akan mungkin kita sampaikan. Ya. Sebab tidak semua orang yang siap untuk menerimanya. Kalau seandainya sampai kepada orang yang tidak siap menerima, muncullah dari itu rasa hasad. Kalau kita tidak ada punya niat untuk menghasati, tidak ada punya niat yang lain, tapi orang yang menerima tadi, memang kita katakan yang salahnya adalah kepada dia, betul. Namun kita memiliki sekian persen penyebab dari muncul hasad dari diri dia. Kalau kita tidak beritahu kepada dia bahwa kita mendapatkan nikmat, mungkin tidak muncul rasa hasad pada dirinya. Ya, dalam kasus tertentu. Nah, jadi saya rasa tidak ada pertentangan sama sekali. Cuma kita perlu melihat orang-orang yang akan kita sampaikan. Ya. Juga saya pernah juga diingatkan, apalagi kalau dalam satu masyarakat yang mereka masih katanya kalau seandainya tidak bisa dengan cara kasar, dengan cara halus. Ya. Dia sudah sakit hatinya, dia mungkin main sihir setelah itu dan yang lainnya. Ini disebabkan oleh hasad tadi. Ketika dia melihat si A mendapatkan nikmat, akhirnya dia sihir dan yang lain. Nah, ini perlu kita mensiasatinya, dan apa sikap kita telah kita sebutkan tadi, terutama kita introspeksi diri kita. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Silakan menggunakan mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak salah dengar, mereka yang berambisi untuk jadi pemimpin itu dikategorikan mempunyai sifat hasad, gitu Pak ya. Jadi yang saya tanyakan sekarang, bagaimana Pak? Mereka salah satu sifat hasad tadi yaitu mereka yang ingin ambisi jadi pemimpin, begitu Pak ya? Bukan Pak, bukan Pak. Bukan, oh salah Pak. Jadi maksudnya penyebab munculnya hasad adalah orang yang memiliki sifat lebih muncul ke depan. Contoh misalnya, saya lah misalnya, saya pengen pokoknya saya nomor satu. Pokoknya saya nomor satu. Ketika ada orang lain yang lebih muncul dari saya, muncul rasa hasad dari diri saya. Tidak senang dia nomor satu, saya yang seharusnya nomor satu, gitu. Ya, muncul rasa hasad pada diri saya. Inilah namanya, ya, faktor pendorong hasad tadi adalah sifat yang saya miliki, pengen nomor satu. Ya, dan kita tidak bisa kita
balik orang yang pengen nomor satu dia adalah orang hasad, tidak. Ya, jadi perlu diperbaiki redaksinya, Pak. Jadi kesimpulannya yang sering menonjolkan gitu, ingin ke depan atau ingin jadi pemimpin asal ingin kalau istilah Pak Hamka itu ingin jadi ayam putih itu. Seperti itu, Pak ya. Enggak juga, Pak. Enggak bisa kita katakan orang yang pengen muncul ke depan dia adalah orang hasad, tidak. Saya tidak mengatakan begitu. Ya. Orang yang suka nomor satu muncul ke depan dia adalah orang hasad, saya tidak mengatakan begitu. Akan tetapi ketika seorang memiliki sifat pengen nomor satu, pengen ke depan, pengen nomor ini akan memicu dia untuk bisa muncul rasa hasad. Kenapa? Ketika dia tidak nomor satu, dia akan sakit hati dengan orang yang mengalahkan dia. Ya, muncul rasanya. Ini adalah salah satu penyebabnya. Jadi orang berlomba misalkan, orang berlomba tentu dia pengen nomor satu. Kita tidak akan bisa mengatakan semua orang ini adalah orang hasad karena dia pengen nomor satu, tidak. Ya, nah jadi berbeda. Penyebabnya adanya pengen, kalau setiap majelis dia pengen yang dimunculkan, dia pengen yang ke depan, dia pengen ngomong, dia pengen begini. Ini bisa ya, kalau ada pada diri seseorang itu akan memicu dia untuk hasad. Memicunya, penyebab. Tidak mesti setiap orang yang memiliki itu dia adalah orang hasad, tidak. Dia pengen nomor satu. Kalau ada orang lain yang nomor satu, ya udah, silakanlah dia. Ya, wallahu a'lam. Jangan salah diartikan, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Iya. Silakan, Bapak. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau hasad itu kepada orang kafir? Hasad Pada orang kafir. terhadap orang kafir. Pertama kita sebutkan dulu tadi hasad apa? yakni rasa tidak senang orang lain muncul lebih unggul dari orang yang sejenis dengan kita. Berarti mukmin dengan mukmin. Ya. Kemudian adapun mukmin dengan orang kafir tidak termasuk dalam kategori dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab tadi. Ya. Kita benci dengan orang kafir, tidak wala dengan dia, tidak loyal kepada dia, itu adalah dituntut dalam agama kita. Ya. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Ya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah, engkau tidak akan menemukan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu adalah saudaranya, bapaknya dan seterusnya. Nah, jadi membenci orang kafir itu adalah bagian dari akidah. Ya, membenci itu adalah bagian dari akidah. Nanti dalam masalah realisasinya, apakah melawannya dan yang lain itu tidak. Ya, itu berbeda bab atau pembahasannya. Akan tetapi tidak loyal. Ya, tidak loyal berarti itu adalah tidak senang. Ya, maka hal itu tidak masuk dalam pembahasan kita. Tidak termasuk hasad yang kita bahas sekarang ini. Wallahu a'lam.